Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsini dari SD Negeri 2 Bercong, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan melaksanakan UIN PPG dengan materi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan kelas 6. Demikian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat duduk memberi hormat. Selamat pagi Bu Guru. Oke, selamat pagi anak-anak pintarku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga biar kita selalu diberi kemudahan, kelancaran dalam menerima pembelajaran ilmu-ilmu di pagi hari ini. Baik, untuk doa saya serahkan kepada ketua kelas untuk memimpin. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan, masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran pagi hari ini yang suasananya cerah ya. Baiklah, kira-kira untuk pagi hari ini semuanya berangkat ya? Apa ada yang sakit atau izin? Ada yang sakit. Oh, izin. Siapa yang izin? Mbak Keca yang izin ya. Mari kita doakan bersama semoga urusannya Mbak Keca selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Oke. Masih semangat? Masih. Oke, guru ingin dengar coba tepuk semangat kalian di pagi hari ini. Harus yang rumah ya. Ya. Tepuk semangat. Menjelaskan tentang materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Di antaranya yang pertama yaitu bahwa makhluk hidup itu melakukan perkembangbiakan. Nah, kira-kira perkembangbiakan yang dilakukan oleh makhluk hidup itu tujuannya untuk apa? Untuk melestarikan jenisnya. Itu melestarikan jenisnya. Dan supaya apa? Supaya tidak punah. Jadi tidak hanya hewan, tumbuhan juga akan melestarikan jenisnya, yaitu dengan melakukan perkembangbiakan. Kalian sudah mengamati kan, melihat di sekeliling kalian, mungkin di rumah, di halaman sekolah, itu banyak sekali terdapat tumbuhan, ya atau tidak? Iya. Coba guru ingin tanya, bagian tumbuhan mana yang kalian suka? Bunga. Bunga, ya. Kenapa kalian suka bunga? Karena wangi. Terus apa lagi? Indah, cantik, warnanya menarik, berwarna-warni. Jadi tidak hanya kamu yang tertarik, nanti juga makhluk hidup lain itu juga tertarik pada bunga. Nah, kalian tahu nggak kalau bunga itu adalah salah satu organ penting dalam tumbuhan? Karena apa? Bunga ini merupakan salah satu organ yang digunakan tumbuhan untuk berkembang atau sebagai alat perkembangbiakan. Nah, sekarang dalam tumbuhan perkembangbiakan itu bisa dilakukan dengan berapa cara? Dua cara. Oke, dua cara. Itu secara apa saja? Oke. Nah, dalam materi pagi hari ini, Bu Guru akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di pagi hari ini itu antara lain yang pertama yaitu melalui pengamatan media konkret
dapat membandingkan bunga sempurna dan tidak sempurna. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan pada tayangan video dan PPT tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, peserta didik dapat mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mengerjakan LKPD. Peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian bunga beserta fungsinya dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik nanti diharapkan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas yang akan ditanggapi oleh kelompok lain. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Kemudian, ibu guru ingin mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian dalam mempersiapkan materi di pagi hari ini. Ya, jadi ibu guru mau memberikan pretest pada kalian 5 menit, ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, tulis nama kelas. Di situ sudah tercantum. Ini dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau sudah selesai, kalian tetap di situ saja. Jawaban guru tarik ini. Ya. Sini dari belakang di depan enggak? Kita semuanya masih semangat kan? Baik, untuk kegiatan kita selanjutnya setelah kalian melaksanakan tes, di sini nanti guru akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang ada kaitannya dengan materi kita di pagi hari ini. Nah, nanti pada saat guru tampilkan videonya, silakan kalian untuk mengamati video yang ada di depan. Nah, dari hasil pengamatan kalian, nanti silakan kalian di sini tuangkan dalam bentuk pikiran kalian, tuangkan dalam bentuk sebuah pertanyaan. Apa sih yang kalian bisa dapatkan dari video yang kalian amati? Permasalahan apa? Proses apa yang terjadi dalam video yang akan ibu tayangkan? Yang ada dalam pikiran kalian setelah kalian melihat tayangan video tadi. Proses. Oke, terima kasih buat Mbak Nadia. Ya. Jadi video tadi itu adalah menceritakan tentang proses penyerbukan pada bunga yang dibantu oleh kupu-kupu, di mana pada saat hinggap di bunga, kupu-kupu itu kaki kupu-kupu itu selalu gerak-gerak sehingga dia akan menyentuh bagian bunga, maksudnya bagian dari putik dan benang sari. Dan karena terkena kaki-kaki dari kupu-kupu itu, akhirnya ada benang sari yang jatuh. Nah, nanti benang sari itu jatuh dan inilah yang disebut dengan proses penyerbukan. Itu contoh dari proses penyerbukan. Baik, anak-anak pintarku semuanya, supaya kamu lebih jelas, di sini Bu Guru membawa contoh bunga asli, ya. Kalian tahu ini bunga apa? Yang ini dulu. Ini bunga sepatu yang kita kenal di tempat kita, ini namanya bunga sepatu. Kalau ini namanya
Pepaya. Nah, bunga ini sama-sama bunga, tetapi mereka ini keduanya ada perbedaan ya. Nah, ini kalau kita amati bunga sepatunya ini ada tangkainya, ada ini. Nah, ini cuma ini. Nah, ini nanti silakan kalian amati perbedaan dari kedua bunga ini. Pada saat kalian diskusi biar kalian lebih mengerti tentang bagian-bagian bunga. Nanti kalian bisa tahu mana bunga yang lengkap dan mana bagian yang tidak lengkap. Semuanya sudah membawa kan? Tiap kelompok sudah membawa? Ya, terima kasih untuk semuanya. Nah, silakan kalian sekarang berkelompok, ya. Nanti gitu ya. Berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah terbentuk, yaitu kelompok ini. Silakan kalian kerjakan soal-soal yang ada di EK, PJRI tadi yang betul bilang, dibaca petunjuknya. Kalian bisa mencari jawabannya dari literatur atau sumber dari bahan ajar ataupun dari buku cetak yang kalian punya. Silakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Giliran kalian untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kalian, ya. Kita mulai dari apa ada yang sudah siap? Kalau enggak bisa diburu tunjuk, yang sudah siap coba kelompok mana? Ya baik. Kelompoknya Mbak Nadia sama Mbak Tera sudah siap. Yuk kita presentasikan, kita beri tepuk tangan semuanya. Semuanya diperhatikan ini, silakan Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok A adalah penyerbukan tetangga, B adalah penyerbukan sendiri, C adalah penyerbukan saya, D adalah penyerbukan dasar. Menurut kalian apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif pada kehidupan? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui penyatuan antara tsunami jantan dan tsunami berjadinya. Demikian teman-teman hasil diskusi dari kelompok A. Jadi teman-teman ada yang mau menanggapinya? Coba semuanya dari teman-teman ini tadi sudah dipresentasikan untuk hasil diskusi dari kelompoknya Mbak Nadia. Silakan kira-kira untuk hasilnya bisa diterima atau tidak? Bisa. Atau mungkin ada yang mau memberikan tambahan dari jawaban-jawabannya yang kurang tepat? Bisa diterima? Jika ada kata yang kurang tepat, kami mohon semisal saja. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyebutan tetangga, penyebutan silang, penyebutan
berdasarkan kemampuan kalian berikan masing-masing dari Suaranya yang keras ya. ini salah berikut hasil dari kelompok kami akhiri Silakan teman-teman kalau mau menang. Silakan dari kelompok lain apabila mau menanggapi. Ada yang mau menanggapi dari hasil presentasi kelompoknya Mas Adit? Kalian setuju dengan jawaban-jawabannya? Baik, karena tidak ada yang menanggapi, diterima. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda kelompoknya Mas Adit. Baik, ya semuanya sudah presentasi, semua kelompok sudah presentasi, maju bersama kelompoknya sendiri-sendiri ya. Nah sekarang kita bahas materi kita yaitu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ya, kalian perhatikan semuanya bahwa perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu adalah proses perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian alat perkembangbiakan pada tumbuhan yaitu apa? Bunga. Nah, pada bunga ini yang pertama itu memiliki dua alat kelamin. Yang pertama adalah benang sari dan kepala putih. Jadi di mana benang sari itu dijadikan sebagai alat kelamin jantan dan kepala putih sebagai alat kelamin betina. Ya semuanya diperhatikan. Oke. Kemudian guru lanjutkan untuk selanjutnya. Nah ini adalah gambar bunga atau tampilan gambar bunga yang sudah kalian tadi amati ya. Contohnya tadi ini adalah gambar bunga sempurna beserta bagian-bagiannya. Jadi itu antara lain yang pertama, jika bunga itu sempurna itu terdiri dari yang pertama itu dari bawah namanya apa? Tangkai bunga. Ini seperti ini. Yang pertama tangkai bunga. Terus yang berikutnya atasnya lagi ini dasar bunga. Di atasnya dasar bunga ada kelopak, ada kelopak. Terus kemudian ini yang berwarna itu mencolok indah itu namanya apa? Mahkota. Nah di dalam mahkota ini itu ada berikutnya apa? Tangkai. Yang ini tangkai putih. Terus ini adalah kepala putih. Dan ini di sini itu ada yang berwarna-warni kuning itu namanya benang sari. Ini adalah bagian-bagian bunga sempurna. Kenapa disebut sebagai bunga sempurna? Tadi kenapa? Karena apa? Pada bunga terdapat dua alat kelamin sekaligus, yaitu terdapat baik itu kepala putih maupun apa? Serbuk sari. Lanjutkan ini untuk bagian-bagian bunga. Nah, contoh bunga sempurna yang ada di sekeliling kita antara lain apa saja itu? Kita catat semua. Bunga sepatu, terus lanjut. Lanjut terus. Bunga beder, bunga lavender, dan mungkin masih banyak jenis bunga yang lain yang belum kalian kita ketahui. Nah kemudian tadi kita sudah membahas tentang bunga sempurna. Sekarang bahwa bunga itu ada yang bunga tidak sempurna. Dikatakan sebagai bunga tidak sempurna itu karena apa? Karena hanya memiliki salah satu dari sel kelamin. Oke, karena hanya memiliki salah satu dari sel kelamin. Bisa jadi itu yang dimiliki sel kelamin jantan atau bisa jadi hanya sel kelamin betina. Nah, sebagai contoh ini adalah bagian-bagian bunga tidak sempurna. Kita contohkan itu adalah bunga apa? Kalian tahu? Pepaya. Ini adalah bunga pepaya. Di dalam bunga pepaya itu hanya terdapat apa itu? Satu putih, terus bakal dua, terus dasar bunga.
Nah itu pada putih itu pada bunga yang betina. Terus pada bunga jantan itu hanya terdapat bunga sari. Jadi putihnya tidak ada. Nah makanya ini disebut bunga tidak sempurna. Contoh bunga tidak sempurna apa saja? Itu dibaca ya bareng-bareng. Ini adalah contoh bunga tidak sempurna. Dan mungkin juga masih banyak di sekeliling kalian yang termasuk ke dalam bunga tidak sempurna yang kita ketahui. Kayak kita lanjutkan lagi. Selanjutnya proses perkembangbiakan berarti pada tumbuhan. Itu proses perkembangbiakan berarti pada tumbuhan itu diawali dengan yang pertama adalah penyerbukan. Penyerbukan yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Yang kedua setelah penyerbukan itu akan terjadi pembuahan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Kemudian dilanjutkan yang ketiga yaitu setelah terjadi pembuahan nanti akan berkembang di dalam bakal buah yang akan menjadi sigot. Kemudian sigot akan tumbuh menjadi individu baru yang akhirnya digunakan menjadi tumbuhan yang baru. Ini adalah proses perkembangbiakan yang terjadi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kemudian selanjutnya jenis-jenis penyerbukan. Tadi jenis-jenis penyerbukan itu dibedakan menjadi berapa? 2. 1 berdasarkan asal serbuk sarinya, yang kedua adalah berdasarkan peran bahannya. Yang pertama coba berdasarkan asal serbuk sarinya itu ada 4 apa saja? Penyerbukan sendiri, penyerbukan dasar, penyerbukan tetangga, dan penyerbukan sedang. Sedangkan penyerbukan berdasarkan penyebabnya itu disebabkan oleh apa saja? Penyerbukan oleh apa saja? Nah ini jenis-jenis penyerbukan berdasarkan media penangkalannya apa saja? Angin, terus dan manusia. Ya, jadi ini adalah proses penyerbukan. Ya. Terima kasih. Jadi ini adalah tadi sudah jelasnya materi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Jadi kita tahu bahwa proses penyerbukan itu bisa dilalui dengan berbagai cara, ya. Baik itu dengan berdasarkan asal serbuk sarinya, dan yang berikutnya adalah berdasarkan perantara. Jadi kita sudah tahu ya proses penyerbukan pada tumbuhan atau pada bunga. Baik. Selanjutnya guru akan mengadakan proses, ya. Tapi sebelumnya sebelum proses saya laksanakan, kira-kira untuk jelas apa belum ini? Kira-kira coba mari kita simpulkan untuk materi kita di bagian ini dari materi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita simpulkan ya sama-sama? Siapa yang mau mencoba untuk menyimpulkan? Ya nanti saya kasih nilai tambahan. Oke, dari Mbak Tela coba apa Mbak Tela? Oke, jadi perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang diawali dengan peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, yang kemudian diawali dengan proses penyerbukan. Terus kira-kira apa lagi yang bisa kalian simpulkan lagi? Siapa yang mau
Coba Mas Bapak, kesimpulan yang bisa diperoleh tadi sudah pengertian, terus apa? Penyerbukan, coba apa yang disebut dengan penyerbukan? Yo, Mas Bapak apa? Yang keras. Yo, penyerbukan adalah serbuk ke kepala iya, jadi itu penyerbukan. Tadi kan itu ya, penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Oke, kemudian dari cerita yang tadi kita dapat menyimpulkan macam-macam penyerbukan, ya kan? Jadi yang pertama penyerbukan didasarkan atas apa? Asal serbuk sarinya. Apa saja macamnya? Ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan yang terakhir penyerbukan wasal. Kemudian yang kedua yaitu penyerbukan yang didasarkan apa? Perantara, oleh perantaranya, yaitu antara lain perantaranya itu apa saja? Bisa berupa satu air, terus yang kedua angin, terus hewan, yang keempat itu ya. Jadi itu kesimpulan untuk materi kita di kesempatan kali ini. Nah, sekarang guru ingin mengadakan post test, ya. Guru ingin mengukur kemampuan kalian setelah kalian mempelajari materi perkembangan generasi Bandung. Sekarang semua buku dimasukkan ke dalam laci. Kalian akan post test 5 menit ya. Biasa nanti terlebih dahulu ditulis nama dan kelas. Silakan dikerjakan sendiri. Baik, anak-anak pintarku, masih semangat? Dari pembelajaran yang sudah kita lalui dari awal sampai akhir, kira-kira kalian tertarik nggak dengan pembelajaran yang Ibu ajarkan? Tertarik. Merasa senang? Kenapa kok merasa senang dalam mempelajari materi perkembangan generasi pada perempuan? Kira-kira kenapa kok bisa merasa senang? Jadi tahu apa ini? Jadi tahu apa? Jadi tahu apa? Iya, terkembangbiakan pada tumbuhan. Terus berikutnya apa lagi? Jadi tahu apa? Bagian? Nah, jadi tahu bagian-bagian dari bunga. Terus tahu lagi apa? Proses penyerbukan yang terjadi pada ya itu. Jadi kita manfaat kita ya dalam mempelajari materi perkembangan generasi pada tumbuhan. Ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Kalau tidak ada pertanyaan, baik, untuk pembelajaran kita selanjutnya minggu depan kita lanjutkan dengan materi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Silakan untuk masing-masing kelompok membawa tugas ya. Nanti untuk tugas apa yang harus dibawa nanti menyusul guru umumkan ya. Guru kasih tahu ke kelompok kalian masing-masing. Saya ulangi, tidak ada pertanyaan? Sudah jelas? Baik, kalau begitu saya akhiri pembelajaran di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.